Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi PGSD. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi tentang pelajaran IPA, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Anggotanya ada Rizky Apriado, Arif Riyandi, Yiska Wasana, Bella, dan Sonia. Mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi. Dosen pengampu Aam Ripaldi Kunaipi MPD. Sebelum memasuki tentang ciri-ciri makhluk hidup, tahukah kalian kegiatan yang dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak sama? Tetapi gejala yang ditunjukkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama. Gejala dan ciri yang ditunjukkan oleh makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pernapasan. Yang kedua, PK terhadap rangsang. Yang ketiga, regulasi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Keenam, ekskresi. Ketujuh, adaptasi. Yang kedelapan, memerlukan makan. Dan kesembilan, bergerak. Bernapas. Bernapas adalah pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sehingga zat sisa. Selanjutnya, PK terhadap rangsang. Iritabilitas atau PK terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup menerima rangsang dan sanggup mengadakan respon terhadap rangsangan tersebut. Regulasi. Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf hormon. Regulasi merupakan cara semua organ dan sistem tubuh bekerja sama secara efisien. Sistem ini terbagi atas 3 bagian, yaitu melalui saraf, hormon, dan alat indera. Pengaturan sistem saraf diatur oleh urat saraf, sedangkan pengaturan sistem hormon melalui darah. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup. Contohnya, bertambah tinggi, berat badan, lingkar pinggang, dan lingkar kepala. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya, munculnya bunga pada tumbuhan, sedangkan pada manusia mulanya tengkurap lalu merangkak dan berdiri. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh. Dalam proses oksidasi makanan, selain menghasilkan energi, tubuh organisme juga menghasilkan sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila tidak dikeluarkan, akan membahayakan tubuh. Contohnya, manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, sedangkan ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Nah, di sini adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungannya dengan disertai perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi ini merupakan jenis adaptasi yang melibatkan fungsi dari tubuh organisme. Enzim khusus yang dimiliki suatu organisme merupakan salah satu bentuk dari jenis adaptasi ini. Misalnya nih, enzim selulase yang dimiliki oleh hewan memamah biak seperti sapi dan kerbau. Yang ketiga, ada tingkah laku. Tingkah laku ini merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Jadi, adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup guna melindungi diri dari serangan pemangsa. Yang selanjutnya adalah memerlukan makanan dan nutrisi.
Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk lainnya yang disebut heterotrof. Yang selanjutnya, tumbuhan dapat membuat makanan dengan sendiri, memanfaatkan bahan-bahan organik di sekelilingnya, dibantu oleh cahaya matahari. Yang selanjutnya, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut autotrof. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bergerak. Bergerak merupakan perubahan baik seluruh tubuh atau sebagian yang disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsang, gerak aktif dan pasif. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak aktif dan gerak pasif. Untuk gerak, secara sederhananya, gerak bisa diartikan sebagai perpindahan posisi. Sebuah benda dapat bergerak karena adanya pengaruh dari luar. Gerak benda dapat dibedakan menjadi gerak memantul, gerak mengalir, gerak jatuh, dan gerak berputar, dan gerak mengelinding. Sedangkan faktor yang mempengaruhi gerak benda diartikan adalah bentuk benda, luas area, kecepatan benda, berat benda, kondisi permukaan yang dilalui. Sedangkan untuk gerak aktif, dalam mendukung kebutuhan manusia untuk melakukan pergerakan dan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, manusia memiliki alat gerak. Alat gerak pada manusia terdiri dari tulang dan otot. Tulang memiliki fungsi utama untuk menyongkong dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dan sebagainya. Sedangkan untuk alat gerak pasif pada manusia adalah alat gerak pada manusia yang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Alat gerak pasif pada manusia berupa rangka atau tulang. Rangka atau tulang tersusun atas jaring tulang rawan dan tulang sejati. Macam-macam gerak. Gerak aktif, gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat. Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya berjalan, berlari, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu gerak berupa kaki, sayap, dan sirip. Sedangkan gerak pasif yang sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Contoh, menutupnya daun putri malu ketika disentuh dan mekarnya bunga, geraknya batang menghadapi sinar matahari. Iritabilitas pada manusia dan hewan dan pada tumbuhan. Rangsangan ditanggapi melalui alat indera, sebagai contohnya lidah untuk merasakan manis, asam, pahit, dan asin. Sedangkan pada tumbuhan, terjadinya adanya rangsangan zat kimia, gaya gravitasi bumi, cahaya, air, dan sentuhan. Sebagai contohnya, daun putri malu akan mengatup bila disentuh tumbuhnya batang tumbuhan ke arah sinar matahari. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Seperti yang di bawah, perkembangan melalui generatif dan vegetatif.